Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas kepramukaan KRSE. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak dosen Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Huliatun Nazmi Haulah dengan NPM 212151023 dengan dua orang rekan saya, yaitu yang pertama ada Rafida Az-Zahra dengan NPM 212151030 dan juga ada Ratu Alifa dengan NPM 212151076. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5 faktor pendidikan kepanduan yang meliputi yang pertama, ada dasar dan tujuan pendidikan kepanduan, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada anak didik, yang keempat ada lingkungan pendidikan, dan yang terakhir ada bahan-bahan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pendidikan kepanduan dan juga tujuan dari pendidikan kepanduan. Yang pertama ada dasar pendidikan kepanduan pramuka, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang gerakan pramuka. Yang kedua ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 juga menjelaskan tentang gerakan pramuka. Yang ketiga ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 yang menjelaskan tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Kemudian selanjutnya ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka, dan yang terakhir ada Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan kepanduan. Yang pertama terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menjelaskan bahwa tujuan gerakan pramuka adalah gerakan pramuka yang bertujuan untuk membentuk setiap pramukanya itu yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kemudian selain itu, yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan juga berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negaranya. Kemudian memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan juga cinta kepada alam sekitar ataupun lingkungan sekitar. Tujuan pendidikan kepanduan yang selanjutnya mengacu kepada Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, di mana dijelaskan bahwa tujuan kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada satuan pendidikan adalah yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dari peserta didiknya. Yang kedua itu untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakat dan juga minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu pendidikan kepanduan, di mana pendidikan ini merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Pendidikan dalam arti luas yang bertumpu pada 4 sendi, yaitu yang pertama, belajar mengetahui atau learning to know, di mana belajar mengetahui ini membuat peserta didik memiliki pengetahuan umum yang cukup luas dan untuk dapat bekerja secara mendalam dalam beberapa hal. Yang kedua yaitu belajar berbuat atau learning to do, di mana peserta didik bukan hanya untuk memperoleh kecakapan atau keterampilan kerja, melainkan juga memiliki keterampilan hidup yang luas, termasuk hubungan antar pribadi dan hubungan antar kelompok. Yang ketiga, belajar hidup bermasyarakat atau learning together,
di mana belajar hidup bermasyarakat ini untuk menumbuhkan pemahaman orang lain, menghargai saling ketergantungan, keterampilan dalam bekerja kelompok, dan menyelesaikan pertentangan-pertentangan serta menghormati nilai-nilai kemajemukan atau pluralisme, saling mengerti, perdamaian, dan keadilan. Dan yang terakhir yaitu belajar menjadi seseorang atau learning to be, di mana belajar menjadi seseorang ini membuat peserta didik agar dapat lebih mengembangkan watak serta dapat bertindak dengan otonom atau kemandirian, berpendapat, dan bertanggung jawab. Pendidikan dalam kepramukaan diartikan secara luas yaitu suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat dan berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pendidikan dalam kepramukaan pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, yang rekreatif, dan menantang. Pada saat itu, pembina pramuka memberikan bimbingan dan pembinaan watak. Kepanduan atau kepramukaan adalah gerakan pandu, sedangkan salah satu definisi pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus bertujuan mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pandu memiliki dua arti. Yang pertama, penunjuk jalan, perintis jalan. Yang kedua, anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam, atau maksud perkumpulan ini hendak mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang gagah, berani, dan suka menolong sesama hidup. Sedangkan kepanduan berarti perihal pandu urusan yang berkaitan dengan gerakan pandu. Menurut Boyman pada tahun 2007 nomor 26, dalam kepramukaan ada yang disebut dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, di mana metode itu merupakan suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Dua hal tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam mendidik kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan harus ditetapkan secara menyeluruh. Bila bagian dari prinsip itu hilang, maka organisasi tersebut bukan lagi gerakan pendidikan kepanduan. Baden-Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan, di mana di sini terdapat prinsip dasar kepramukaan yang mencakup yang pertama itu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, dan alam serta isinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Lalu faktor yang keempat yaitu anak didik, di mana anak didik ini dalam arti yang sangat luas memiliki arti setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang ataupun sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan, sedangkan dalam arti sempitnya anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada pendidik. Beberapa karakteristik anak didik. Yang pertama, potensi fisik dan fisikis yang khas sehingga ia merupakan insan yang unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan. Nah, memahami peserta didik merupakan sikap pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, dan pemimpin kuartir yang harus dimiliki dan dilakukan, karena dengan mengetahui aspirasi atau tuntunan peserta didik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program peserta didik. Maka kegiatan kepramukaan dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka sehingga kegiatan kepramukaan yang disajikan menjadi kegiatan yang menarik dan menyenangkan.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Gerakan Pramuka Pasal 3 yang berbunyi yang pertama itu setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang pertama pramuka siaga, yang kedua pramuka penggalang, yang ketiga pramuka penegak, dan yang keempat pramuka pandega. Ayat 3 yang berbunyi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Selanjutnya ada kebutuhan dan aspirasi atau tuntunan peserta didik dalam diri antara lain yang pertama adanya tempat dan kesempatan yang menyenangkan memperoleh kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, dorongan naluri untuk memperoleh kebutuhan, kebebasan berpikir, berpendapat, dan berprestasi. Yang ketiga, hak asasi untuk memperoleh pembinaan, bimbingan kasih sayang dari orang dewasa, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, pengembangan bakat. Yang kelima, pengembangan minat. Yang keenam, peningkatan kemampuan dan kecakapan. Yang ketujuh, pencapaian cita-cita. Yang kedelapan, peningkatan daya cipta atau kreativitas. Yang kesembilan, daya pembaharuan atau inovasi. Yang kesepuluh, cipta, rasa, karsa, dan karya. Terakhir, hasrat hidup, berjasa, dan berbakti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tugas-tugas perkembangan. Yang pertama kita bahas yaitu tugas-tugas perkembangan anak seusia pramuka siaga. Sebelum kita membahas mengenai tugas-tugasnya, kita akan mengingat dahulu apa itu siaga, di mana siaga itu kan merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai dengan 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Pramuka Siaga Putra dipanggil Yanda dan pembina Siaga Pramuka Putri dipanggil Bunda. Pembantu pembina Pramuka Siaga Putra dipanggil Pakcik dan pembantu pembina Pramuka Putri dipanggil Bucik. Bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah lingkaran. Kegiatan untuk siaga salah satunya adalah pesta siaga. Oke, langsung saja ke tugas-tugas perkembangan anak seusia pramuka siaga. Yang pertama itu ada belajar keterampilan fisik, yang kedua membentuk sikap hidup sehat berkenaan dengan dirinya sendiri, yang ketiga belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, yang keempat membentuk keterampilan dasar yaitu membaca, menulis, dan berhitung, yang kelima membentuk konsep-konsep yang perlu untuk sehari-hari, yang keenam membentuk hati nurani, nilai moral, dan nilai sosial, yang ketujuh memperoleh kebebasan pribadi, yang kedelapan membentuk sikap-sikap terhadap kelompok sosial dan institusi. Nah, selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan remaja seusia pramuka penggalang. Nah, sebelum itu kita mengingat lagi mengenai pramuka golongan penggalang. Penggalang ini kan merupakan sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas Trisatya dan Dasadharma. Tingkatan dalam penggalang, yang pertama penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, dan yang ketiga penggalang terap. Oke, langsung saja ke tugas-tugas perkembangan remaja seusia pramuka yaitu penggalang. Yang pertama itu berpikir kritis, yang kedua mudah terjadi identifikasi yang sangat emosional, yang ketiga minat dan aktivitas mulai mencerminkan jenis-jenis secara lebih,
Yang keempat, dorongan kuat untuk ekspansi diri dan berkembang. Yang kelima, pengaruh kelompok sebaya sangat besar. Yang keenam, memerlukan dukungan emosional orang tua bila mengalami kekecewaan dalam bergaul. Yang ketujuh, menyenangi perilaku yang penuh kejutan dan tantangan. Dan yang terakhir, menyenangi perilaku yang penuh kejutan dan tantangan. Tugas-tugas perkembangan remaja lanjut seusia pramuka penegak dan pandega. Nah, sebelum itu saya akan mengingatkan lagi mengenai penegak dan juga pandega. Dimana kan seperti yang kita ketahui bahwa pramuka golongan penegak itu merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia dari 16 tahun sampai 20 tahun. Secara umum, usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya selebar-lebarnya, serta mandiri. Maka bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan penegak ialah berupa barisan yang terbuka. Nah, untuk kode kehormatan pramuka penegak yaitu Trisatya dan Dasadharma. Tingkatan dalam pramuka penegak yaitu ada dua, yaitu Bantara dan Laksana. Pandega, di mana pandega itu merupakan golongan pramuka setelah penegak. Anggota pramuka yang termasuk dalam golongan ini merupakan yang berusia dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Pramuka pandega memiliki jenis kegiatan yang sama dan dilakukan bersama-sama dengan pramuka penegak. Adapun untuk tugas-tugas perkembangan remaja lanjut seusia pramuka penegak dan pandeganya yaitu yang pertama, menerima keadaan fisik. Yang kedua, memperoleh kebebasan emosional. Yang ketiga, mampu bergaul. Yang keempat, menentukan model atau untuk identifikasi. Yang kelima, mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Dan yang terakhir, memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai norma. Usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang pertama, memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang dibinanya supaya kegiatan yang disajikan dapat mengembangkan aspek-aspek psikologis yang berkembang pada peserta didik. Yang kedua, memperhatikan apa yang diinginkan atau diminati oleh peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan minat, sifat, kondisi, kemampuan peserta didik. Yang keempat, menyusun acara kegiatan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, mengembangkan minat peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan melalui SKU, SKK, SPG untuk mengetahui kebutuhan hidupnya secara mandiri. Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada kegiatan keagamaan, pemerintahan, kesehatan, kegiatan seni budaya, kegiatan produktif, kegiatan bakti masyarakat, kegiatan yang dapat mengembangkan ketahanan spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan menurut Tirta Harja tahun 2004. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan material. Yang pertama, ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah keluarga kecil karena hubungan saudara. Menurut Abdul, keluarga merupakan unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat yang di dalamnya hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya bersifat langsung. Disitulah berkembang individu dan terbentuknya tahap-tahap awal proses pemasyarakatan. Keluarga sebagai lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk generasi muda. Keluarga disebut pula sebagai lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang tidak diorganisasikan secara struktural dan tidak mengenal sama sekali penjenjangan kronologis menurut tingkatan umum maupun tingkatan keterampilan dan pengetahuan. Adapun dasar-dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anaknya meliputi hal-hal seperti dorongan atau motivasi cinta kasih hubungan orang tua dengan anak. Cinta kasih ini mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab dan mengabdikan dirinya untuk sang anak. Yang kedua ada dorongan atau motivasi kewajiban moral.
Sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya, tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai religius spiritual yang dijiwai ketuhanan yang Maha Esa dan agama masing-masing di samping didorong oleh kesadaran memelihara martabat dan kehormatan keluarga. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga, yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari masyarakat, bangsa, dan negaranya, bahkan kemanusiaan. Selanjutnya, ada lingkungan sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali terhadap jiwa anak. Karena itu, di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Adapun sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab berikut ini. Yang pertama ada tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti Undang-Undang Pendidikan. Yang kedua ada tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk isi, tujuan dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan negara. Yang ketiga ada tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Tanggung jawab ini merupakan pelimpahan tanggung jawab dan kepercayaan orang tua atau masyarakat kepada sekolah dari para guru. Sekolah yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar sekolah dengan pendidikan guru yang mempunyai kompetensi profesional, personal, sosial, dan pedagogis. Selanjutnya, lembaga pendidikan ini berorientasi langsung kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian pengetahuan sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Itu merupakan pendidikan atau pengertian dari pendidikan lingkungan masyarakat. Nah, adapun bahan-bahan pendidikan kepramukaan, yang pertama ada pendidikan kepramukaan ekstrakurikuler wajib bagi siswa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik. Yang kedua, ada muatan nilai sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013, yaitu beriman, kebinekaan tunggal ikaan, toleransi, kebersamaan, syukur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada muatan nilai sikap dan kecakapan pendidikan kepramukaan yang dikembangkan dalam syarat kecakapan umum SKU atau SKU. Yang pertama ada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam, kecintaan kepada sesama manusia, kecintaan kepada tanah air Indonesia, kecintaan kepada bangsa Indonesia, kedisiplinan, keberanian, kesetiaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pola, rincian kegiatan, dan teknik penerapan. Untuk pola kegiatan pendidikan kepramukaan, yang pertama ada upacara pembukaan serta penutupan. Yang kedua ada keterampilan kepramukaan seperti simpulan ikatan, mendaki gunung, peta dan kompas, berkemah, wirausaha, bela negara, teknologi, dan komunikasi. Lalu selanjutnya ada rincian kegiatan kepramukaan, itu ada banyak. Yang pertama ada berbaris, memimpin, berdoa, janji, memberi hormat, pengarahan, refleks, dinamika kelompok, permainan, menghargai teman, berkomunikasi, menolong, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Lalu ada prosedur pelaksanaan model blok kurikulum 2013. Yang pertama ada peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Yang kedua, pembina pramuka melaksanakan kegiatan orientasi. Yang ketiga, guru kelas atau guru matpel yang bukan pembina pramuka membantu pelaksanaan kegiatan. Yang keempat ada orientasi ke pendidikan kepramukaan. Yang kelima ada prosedur pelaksanaan model aktualisasi kurikulum 2013. Yang keenam, guru kelas atau guru mata pelajaran mengidentifikasi muatan-muatan pembelajaran. Yang ketujuh, guru menyerahkan hasil identifikasi muatan-muatan pembelajaran. Dan yang kedelapan, setelah pelaksanaan kegiatan kepramukaan, pembina pramuka menyampaikan hasil kegiatan kepada guru
kelas atau guru mata pelajaran. Yang selanjutnya ada penilaian. Penilaian dilakukan secara kualitatif. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal baik. Yang keempat, nilai yang diperoleh pada kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib berpengaruh terhadap kenaikan peserta didik. Yang kelima, bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapatkan bimbingan terus-menerus untuk mencapai nilai baik. Untuk teknik penilaiannya, teknik penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Yang kedua, ada teknik penilaian keterampilan yang dilakukan melalui demonstrasi keterampilannya. Untuk proses penilaian, yang pertama, dilaksanakan setiap kali latihan dan setiap hari di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian sikap dilaksanakan dengan metode observasi. Yang ketiga, penilaian keterampilan disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing tema dan mata pelajaran sebagai penguatan yang bermuatan nilai sikap dari keterampilan dalam kurikulum 2013. Yang keempat, proses penilaian dilakukan oleh teman-teman, guru kelas, atau guru mata pelajaran. Yang kelima, rekapitulasi penilaian dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran selaku pembina pembuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ada 5 faktor pendidikan kepanduan yang meliputi yang pertama ada dasar dan tujuan pendidikan, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada anak didik, yang keempat ada lingkungan pendidikan, dan yang kelima ada bahan-bahan pendidikan. Nah, kelima faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan saling berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan satu sama lain karena jika ingin mewujudkan pendidikan kepanduan yang baik, maka harus ada dasar dan tujuannya, harus ada pendidikan kepanduannya seperti apa, harus ada anak didiknya, kemudian harus ada lingkungan pendidikannya seperti apa, dan juga yang penting adalah bahan-bahan pendidikannya seperti apa. Nah, kelima faktor tersebut akan saling berkaitan satu sama lain. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.